Pasien mah memang selalu bertanya, dok ini saya bisa sembuh total apa tidak? Sebenarnya jawabannya dok ini saya bisa sembuh total apa tidak? Sebenarnya jawabannya bisa sembuh total. Artinya apa? Kalau tergantung dari sakit mahnya itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau memang biasanya sakit mahnya itu timbul karena faktor-faktor makanan tertentu, misalnya ada pasien-pasien kalau dia makan pedas langsung terasa perih misalnya. Atau dia makan yang mengandung cuka langsung perih misalnya. Nah, itu dia sebaiknya menghindari makanan-makanan yang merangsang tersebut. Tadi ya makan yang perih-perih tadi, kemudian yang mengandung cuka tadi itu mesti dihindarin begitu ya. Karena itu menjadi cetus. Kadang-kadang ada juga pasien-pasien yang memang timbul mahnya itu kalau dia stres misalnya. Nah, untuk stres ini tentu harus pengendalian diri. Jadi dia harus melatih bagaimana dia bisa mengendalikan diri, macam-macam tekniknya. Mungkin dia yoga misalnya ya, kemudian mungkin kalau yang muslim zikir misalnya. Dengan ketenangan jiwa itu membuat tingkat stresnya menurun, akhirnya asam lambungnya juga berkurang. Karena memang ada hubungannya antara otak kita ya, brain kita ini dengan gut kita ini. Jadi yang kita bilang brain gut axis. Jadi ada hubungannya tuh. Kalau ada hal yang nggak beres di dalam pikiran kita, mungkin kita terlalu cemas, stres, itu asam lambung jadi meningkat. Jadi intinya tadi kita harus mengendalikan diri. Nah, kalau memang itu menjadi penyebabnya. Jadi ada kadang-kadang pasien, iya dok saya kalau kecapean atau kurang tidur atau stres lagi kesel gitu, ada seorang baru kambuh mahnya. Itu ada intinya. Coba hindari hal-hal tersebut sehingga dia tidak kambuh sakit mahnya. Apakah sakit mah bisa sembuh total? Bisa. Misalnya adalah kalau memang itu kuman penyebabnya ya, sebagai kuman. Kita mesti tahu bahwa ada kuman yang bisa menyebabkan sakit lambung dari mulai ringan ya sampai timbul perdarahan, bahkan sampai timbul kanker. Yaitu kuman yang kita bilang kuman Helicobacter pylori. Nah, kuman ini ya secara epidemiologi bahwa ternyata 50% dari penduduk dunia ini mengandung kuman tersebut. Dan memang masing-masing negara, masing-masing daerah itu variasi angka kejadiannya beda-beda. Untuk di Indonesia kami pernah melakukan penelitian pada 800 pasien dari beberapa tempat di Indonesia ini, kita dapatkan angkanya hampir 20%. Artinya 1 dari 5 pasien yang sakit mah itu ternyata mengalami masalah dengan mahnya itu karena disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori tersebut. Nah, biasanya kalau dia memang karena kuman Helicobacter pylori, dokter akan memberikan pengobatan untuk mengatasi mahnya tersebut akibat kuman Helicobacter pylori. Jadi biasanya kuman untuk mengatasi tersebut dokter akan memberikan 2 antibiotik ya. Kemudian dengan 1 obat anti asam ya, biasanya dengan dosis ganda ya, dan ini berlangsung selama 2 minggu pengobatan. Dan kalau memang sakit mahnya ini disebabkan oleh kuman dan kebetulan dengan pengobatan ini kumannya bisa mati, itu pasien akan hilang sakit mahnya. Jadi dia bisa sembuh total yang kita bilang tadi itu ya. Jadi pada kelompok-kelompok tersebut kita bisa bilang bahwa sakit mahnya bisa sembuh total gitu. Nah, ada lagi memang untuk kelompok-kelompok lain bagaimana ya, tergantung pencetusnya tadi. Kalau kita misalnya pada pasien tersebut sakit mahnya itu karena faktor stres misalnya. Nah, ketika faktor stresnya ini bisa diatasi, maka dengan dia bisa atasi faktor stresnya ini, maka sakit mahnya itu bisa sembuh total misalnya itu. Jadi tergantung faktor pencetusnya, apa faktor pencetus. Tapi yang jelas tadi kalau memang itu mengandung kuman Helicobacter pylori, secara dramatis dia akan hilang sakit mahnya karena memang sakit mah itu disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori, dan kuman Helicobacter pylori itu bisa dieradikasi, bisa dihilangkan dari lambung pasien tersebut dengan memberikan pengobatan yang saya sebutkan tadi. Obat pengilang nyeri itu kadang-kadang bisa menyebabkan perlukaan yang hebat di lambung sampai bisa timbul perdarahan, bahkan bisa timbul kebocoran usus.